Lupakan sejenak gadget. Di sini, di pondok pesantren yang telah berdiri selama 2 abad ini, urat syaraf dan otot kaki adalah senjatanya. Tarik tambang bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana santri lintas generasi menjaga permainan rakyat tetap bernapas di tengah gempuran game online. Saya banget loh, habis main tarik tambang. Tapi tarik tambang ini bukan cuma buat seru-seruan loh. Kita main tarik tambang juga buat melestarikan permainan tradisional. Selamat datang di pondok pesantren Jamsaren, Surakarta. Di balik tembok tua ini ada sebuah paradoks yang menarik. Santri-santrinya tidak hanya sibuk dengan kitab kuning, tapi juga sibuk mempertahankan permainan yang mulai dianggap kuno oleh generasi TikTok. Pernah nggak ngerasain telapak tangan panas membara gara-gara gesekan tambang? Atau baju kotor penuh debu tapi hati rasanya seneng banget? Di saat semua orang sibuk sama layar HP, di sebuah sudut kota Solo, memori masa kecil itu ternyata masih dijaga banget. Lihatlah keriuhan ini, tarik tambang bagi santri Jamsaren bukan sekadar lomba yang datang setahun sekali. Melalui kurikulum pelajaran Pancasila, setiap minggu tanah pesantren ini bergetar oleh hentakan kaki santri yang beradu kuat. Hebatnya pondok pesantren Jamsaren konsisten selama 20 tahun menjadikan permainan tradisional sebagai menu wajib mingguan. Pesannya jelas, jangan jadi santri yang lupa akar. Di sini bukan soal menang, yang penting mentalnya terbentuk. Tujuan kami selain membentuk karakter anak-anak, juga agar anak-anak mengenal dan bisa melestarikan. Biar permainan tradisional yang sudah dikembangkan oleh nenek moyang, orang tua kita itu tidak punah. Habis adu otot, kita geser ke adu tangkas, lompat karet. Ini bukan sekadar mainan bocah perempuan, tapi latihan syaraf motorik tingkat tinggi. Tapi jangan salah, untuk melompati karet sepinggang saja butuh ancang-ancang dan tenaga yang pas buat melewati karet setinggi kuping. Salah dikit, kaki nyangkut, dan harapan buat menang langsung hilang. Tapi disitulah asiknya, mereka belajar bangkit lagi setelah gagal. Di balik itu semua ada manfaat besar bagi tubuh mereka. Setiap lompatan berguna untuk memperkuat otot kaki serta meningkatkan koordinasi tubuh. Teman-teman, ini namanya adalah permainan engklek, di mana ini adalah salah satu permainan tradisional. Nah, permainan ini adalah menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi antar santri dan juga melestarikan budaya kita. Ikut main! Selain 2 permainan tadi, masih banyak permainan-permainan tradisional lain yang dilestarikan oleh Yayasan Pesantren Jamsaren. Salah satunya adalah engklek yang menjadi kegemaran para santri perempuan. Ada juga permainan gobak sodor. Yang satu ini benar-benar menuntut ketangkasan dan kerja sama tim. Semua permainan tradisional ini adalah upaya untuk membentuk karakter santri melalui kegiatan yang menyenangkan. Sehingga selain mahir di bidang akademik dan keagamaan, santri-santri Jamsaren juga dekat dengan tradisi yang sudah berkembang sejak lama. Silahkan check out langsung. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kalau semisal
kecil ya belinya yang kecil, kalau besar ya belinya yang besar. Jadi ini banyak ya guys ya ukurannya. Ayo dicekat. 60 dah. Gak boleh kak, kemurahan itu. Tapi hidup di Jamsaren gak cuma soal main-main. Pesantren ini sadar kalau santri juga harus mandiri soal urusan perut. Berdampingan langsung sama kampung Blangkon Potrojayan, santri Jamsaren bikin gebrakan yang namanya ekonomi pesantren. Tahun 2026 ini mereka makin serius produksi blangkon sendiri. Ini bukan proyek asal jalan, tapi cara biar santri punya skill kewirausahaan. Bayangkan, bahan bakunya tinggal ambil dari pengrajin belakang pondok, terus mereka rakit sendiri pakai tangan. Kewirausahaan pesantren atau dengan kita sebut dengan ekonomi pesantren itu sangat penting di era sekarang. Apalagi di era digitalisasi ini, ekonomi itu sangat penting. Santri-santri kami itu kami latih untuk bisa berdagang. Salah satunya adalah kami punya program membuat blangkon. Nah, dalam membuat blangkon itu, santri nanti bisa dijual secara offline ataupun dijual secara online. Untuk pemasukannya nanti bisa di berapa persen untuk pondok pesantren dan berapa persen lagi untuk santri itu sendiri. Produk hasil karya mereka ini kemudian dipasarkan secara mandiri melalui media sosial seharga Rp25.000 per buah. Buat yang penasaran sama blangkonnya bisa langsung di coba-coba. Tapi disinilah kesabaran para santri diuji. Soalnya pundi-pundi rupiah baru akan mengalir saat blangkon berhasil terjual. Nah, ini bagian yang paling menarik. Upahnya Rp80.000 per kodi dan dibayar langsung tunai. Makasih banyak banget ya. Bagus saja masih lengkap. Ayo, cek. Buat santri, ini penyelamat banget pas uang saku habis sebelum waktunya. Daripada cuma nodong kiriman orang tua, mereka milih kerja jadi tenaga tambahan pengrajin sekitar. Jago ngaji? Iya. Jago cari cuan? Juga iya. Tangan di atas emang jauh lebih mulia kan? Kamu itu lo apa? Duitku lagi habis ini. Bapakku belum ngirimin duit dari kemarin tuh. Apa tuh? Ya, kerjain ini aja lah. Lumayan loh ini. Kerjain satu kodi kan dapat 80.000. Lumayan. 80.000. Tapi ya lumayan juga sih buat Lumayan lah. nambah keperluan buat beli keperluan pondok ya. Ya. Lumayan kan apa? Ngaji, belajar, dapat duit juga. Makanya kebutuhan sekolah, kebutuhan pondok tuh banyak ya. Aku juga kemarin udah sempat minta tapi nggak dikirim-kirim. Ya, bagi santri yang ingin mendapatkan uang lebih cepat, mereka bisa mempekerjakan diri sebagai tenaga tambahan bagi para pengrajin blangkon di sekitar pesantren. Para santri tidak perlu memikirkan modal atau penjualan, seluruh bahan dan peralatan telah disediakan. Tugas mereka hanyalah menyelesaikan pesanan dari para pengrajin. Assalamualaikum Pak. Niki Pak, kita mau nyetorin blangkon Pak. Ini ada 3 kodi Pak. Assalamualaikum Pak. Inilah cara Jamsaren membentuk ekonomi pesantren yang juga memanusiakan santrinya. Kemandirian santri ini sebenarnya warisan nilai sejak dulu. Jamsaren punya sejarah yang gila banget. Didirikan tahun 1750 oleh Kiai Jamsari, pesantren ini berdakwah ke kaum abangan Solo. Assalamualaikum Bapak. Nyapa kowe rene? Arep ngombe po? Dalam Syariat apa? untuk bermabuk-mabukan menghilangkan akal. Astagfirullah. Ngomong sapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku lagi sapa? Berisik. Pergi. Saya hanya mengingatkan Pak apa yang lebih baik Bapak segera menghentikannya karena itu merupakan dosa keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sing ora oleh kita. Akal. Toh meneng wae ngopo rene? Itu
Nara gelem ngombe ning gato ae kok kene. Sudahilah perbuatan seperti ini. Selain Kowe tak kowe minggat to. Ah. Wes pergi. Kondisi sosial masyarakat saat itu sedang kacau. Aktivitas mabuk-mabukan hingga perjudian seolah menjadi hal lumrah. Dakwah Kiai Jamsari ditolak. Tapi ia tetap teguh pada jalan kedamaian. Beliau percaya bahwa hati manusia tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan, melainkan dengan pendidikan dan sentuhan spiritual. Ya Mas Sari ini memberikan ajaran-ajaran ketauhidan, akhlak, ya, pendekatan-pendekatan spiritual kepada masyarakat sekitar, termasuk ini berhadapan dengan para berandal-berandal yang dari luar itu yang masuk dari sebelah selatan dan barat itu. Jadi dakwah ya. Solo itu kan sangat terkenal ya, Solo Jogja itu masyarakat abangannya juga kental toh sampai sekarang lah itu. Makanya ya pendekatan keagamaan untuk mengurangi kejahatan pada waktu itu sangat penting. Cara inilah yang akhirnya berhasil merangkul masyarakat. Keberhasilan dakwah Kiai Jamsari menjadi cikal bakal berdirinya sebuah pesantren yang kini kita kenal dengan nama Jamsaren. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Jamsaren tak selalu mulus. Pada tahun 1825, di bawah kepemimpinan Kiai Jamsari, pesantren ini adalah basis pendukung utama perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Yai, maaf Yai. ada apa ini? Ada Londo mau datang ke sini Yai, gimana nih? Allahu Akbar. Tanya santriku, karena keadaan mendesak, ini tidak bisa kita lanjutkan pelajarannya. Oleh karena itu, ayo kita menghindar terlebih dahulu untuk bersiap-siap untuk berperang selanjutnya. Gara-gara itu Belanda murka dan menutup pesantren ini total tahun 1830. Jamsaren sempat mati suri alias vakum selama 50 tahun sampai bangunannya hancur total. Pangeran Diponegoro itu sebenarnya nggak kalah kok, itu kan ditipu. Diajak berunding tapi kemudian disergap loh itu. Nah, kemudian setelah Pangeran Diponegoro ini tertangkap, dibawa Semarang, kemudian dibuang sampai Makassar dan sebagainya. Nah, otomatis kan pesantren-pesantren ini jadi sasaran empuk dari para ini pengikut-pengikutnya ini, kemudian diserang. Pesantren-pesantren ini semua di ini. Nggak ada cerita dibakar dan di ini nggak ada, cuman ini kita memikirnya itu menjadi hilang. Itu kan dulu itu bangunan itu semuanya kan dari kayu, dari bambu itu. Nah, dalam kurun waktu yang sangat panjang itu otomatis kan rusak dengan sendirinya, nggak perlu dibakar saja, itu sudah rusak lah. Baru di tahun 1878, Kiai Idris datang untuk membangkitkan kembali Jamsaren. Hal pertama yang beliau lakukan bukan bangun gedung megah, tapi gali sumur. Wahai santri-santriku semuanya, ini dulunya adalah pondok pesantren Jamsaren yang sempat pernah vakum 50 tahun. Mari kita bangun kembali, kita bersihkan. Apakah santri-santriku siap? Siap, Kiai. Saat Solo mengalami kekeringan hebat, 3 sumur Kiai Idris jadi penyelamat nyawa warga. Dan ini fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Tahun 1985, pengelola mencoba menguras sumur itu. Bayangkan, pakai 3 mesin sedot sekaligus selama sehari semalam non-stop. Tapi airnya tak berkurang sama sekali. Sampai sekarang, airnya tetap jernih dan jadi sumber nyawa ribuan santri di sini. Memang di Jamsaren ini ada sumur ya, sumber air. Yang itu kalau di ini dikuras itu enggak ini. Itu terakhir yang saya ceritakan tadi itu di tahun 85 itu pengennya itu mau dikuras bisa enggak.
itu sampai sehari semalam pakai sedotan 3 itu nggak bisa airnya. Dan kemudian sudah dari saat itu sampai sekarang nggak pernah dikuras dan airnya itu jernih. Itu airnya jernih itu di sebelah barat itu. Dan dulu besar memang, besar gitu. Dulu itu meskipun kemarau kan terus karena itu kalau terbuka kan bahaya. Kemudian dikasih itu loh model sumur kerek itu loh. Itu kalau nggak salah plongnya itu besar sekali, ada beberapa gitu ini untuk timbanya. Itu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai timba, tapi itu bisa pakai gayung, bisa diambil gitu. Kini sumur-sumur itu masih berfungsi dan airnya masih dimanfaatkan untuk seluruh keperluan santri hingga unit-unit sekolah di dalam pesantren Jamsaren. Sumur ini tetap dijaga dan rutin dibersihkan oleh para santri sebagai upaya untuk menjaga sejarah kebangkitan pesantren Jamsaren. Dari debu lapangan yang berterbangan, air sumur yang tak masuk logika, hingga pundi-pundi rupiah dari selembar kain blangkon, Jamsaren membuktikan satu hal. Untuk bertahan di tengah gempuran zaman, Anda tidak boleh hanya sekadar pintar. Anda harus punya akar yang dalam dan mental yang tak bisa dibeli. Namun, benarkah keberanian Jamsaren hanya sebatas fisik dan ekonomi? Atau ada sebuah rahasia besar di balik tembok tua, yaitu satu pusaka tak kasat mata yang membuat Jamsaren tetap sakti. Walau sempat coba dihancurkan penjajah berkali-kali,